Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata pendeta pembenci Islam jadi mu'alaf usai melihat keajaiban di balik kebakaran Los Angeles. Dahsyatnya kebakaran yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat menyisakan banyak kisah yang menakjubkan. Salah satunya adalah tentang pendeta yang akhirnya jadi mu'alaf atau masuk Islam. Kok bisa? Dilansir dari channel YouTube Kisah Trending, ini adalah kisah nyata seorang pendeta Kristen yang seringkali merendahkan nilai-nilai Islam dalam khutbahnya. Bahkan pernah sekali pendeta itu sempat membakar Al-Quran sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang salah. Hingga pada suatu momen, ketika kota Los Angeles habis dilalap api, pendeta ini menemukan keajaiban hidup dalam Islam. Sosok ini disebut bernama Michael. Lantas apa kaitannya dengan kebakaran Los Angeles? Michael adalah seorang pendeta yang disegani di Los Angeles. Ia dikenal dengan retorikanya yang kuat dalam menyampaikan khutbahnya. Setiap akhir pekan, gerejanya selalu penuh dengan jamaah yang terinspirasi oleh semangat dan juga keyakinannya. Ia berbicara dengan tegas tentang pentingnya mempertahankan iman Kristen di tengah dunia yang ia anggap semakin jauh dari nilai-nilai agama. Namun di balik khutbah yang mengunggah, Michael menyimpan rasa gelisah yang sulit ia pahami sepenuhnya. Gelisah itu semakin menjadi-jadi ketika komunitas muslim di sekitar gerejanya mulai berkembang. Sebuah masjid kecil yang dulunya jarang terlihat aktivitasnya kini ramai dengan jamaah. Suara azan yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan sering membuat Michael merasa terganggu. Ia mulai melihat pertumbuhan komunitas muslim itu sebagai ancaman. Meskipun sebenarnya mereka tidak pernah menunjukkan permusuhan. Bagi Michael, kehadiran mereka terasa sebagai tantangan terhadap keyakinan yang ia pertahankan dengan teguh. Michael mulai menyampaikan pandangan perspektifnya terhadap Islam dalam khutbahnya. Ia menyebut Islam sebagai sesuatu yang asing dan juga berbahaya. Hal itu perlahan berubah jadi kebencian. Puncaknya, suatu hari setelah mendengar ada perluasan masjid, ia semakin marah. Dengan penuh emosi, ia mengambil Al-Quran yang diperoleh dari perpustakaan gereja. Michael membakarnya. Merasa seolah-olah menegaskan keyakinannya. Namun setelah api padam, ia merasakan hal aneh. Alih-alih merasa kemenangan, hatinya malah berpikir gelisah. Perasaan bersalah mulai menghantui dirinya. Suaranya yang tegas mendadak gemetar. Ia merasa ada yang tidak beres dalam hatinya. Terlebih ketika setiap kali melewati masjid yang ia anggap sebagai ancaman itu, hatinya terasa berat. Michael tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun alih-alih menghadapinya, ia memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan tetap melanjutkan rutinitasnya sebagai pendeta. Pendeta masuk Islam. Bulan Januari 2025 menjadi bulan yang kelam bagi Los Angeles. Kebakaran besar melanda kota, dipicu dengan cuaca yang ekstrim. Michael terbangun di malam hari oleh sirine yang meraung-raung dan juga ketukan di pintu. Ia harus dievakuasi. Di luar suasana kacau. Orang-orang berlarian. Semua bangunan hancur berubah jadi abu.
Setelah beberapa hari berlalu, Michael kembali ke Los Angeles. Ia tiba-tiba berhenti melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Ia berdiri di kejauhan, satu-satunya tempat yang utuh di tengah kehancuran. Michael tak percaya masjid yang ada di dekat gerejanya itu berdiri kokoh tanpa goresan sedikit pun. Ia berdiri di sana cukup lama memandangi masjid itu. Perasaan campur aduk di dalam hatinya. Michael yang kini berada di puncak pergulatannya, ada keputusan besar yang telah ia ambil setelah berbulan-bulan merenung, mempelajari Islam dan bergulat dengan ketakutan serta keraguannya. Ia memutuskan untuk melangkah ke arah yang selama ini terasa benar di dalam hatinya. Pagi itu Michael berjalan menuju Masjid An-Nur. Dengan langkah yang mantap, meskipun tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa gugup yang menghantui pikirannya. Ia menemukan kedamaian dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga kehangatan Islam. Michael akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga kisah ini memberi manfaat dan juga pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Islam mudah diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena memang agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan agama Islam untuk dipeluk golongan jin. Dan berikut beberapa alasan mengapa agama Islam mudah diterima oleh orang-orang bangsa di dunia. Yang pertama adalah syariat masuk agama Islam itu mudah. Untuk menjadi umat Islam, seseorang hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, pelaksanaan ibadah yang sederhana. Ibadah Islam tidak memerlukan biaya besar dan tidak membebani. Ketiga, tidak mengenal kasta. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Keempat, disebarkan dengan damai. Islam tidak menyebarkan ajarannya dengan peperangan. Kelima, akulturasi budaya. Para pendakwa Islam melakukan akulturasi dengan budaya lokal seperti menggunakan seni, pendidikan, sosial, dan politik. Keenam, agama Islam melampaui batas negara dan bangsa karena sangat cocok dengan fitrah manusia ataupun tidak bertentangan dengan budaya bangsa-bangsa dunia. Semoga memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.